gugatan cerai Baim Wong dengan Paula Verhoeven ini seperti apa sih mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore pada teman-teman semua. Kalau persiapan insya Allah sudah siap lahir batin ya. Jadi Baim Wong sudah siap lahir batin. Besok insya Allah jam 9 pagi dia mungkin paling cepat sudah ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan dia sudah menyampaikan saya siap hadir untuk menghadiri persidangan tersebut karena ini adalah bagian dari perjalanan hidup dia. Jadi saya siap Bang, karena saya sudah mengajukan gugatan atau permohonan ikrar talak, maka saya siap untuk hadir di dalam persidangan besok seperti itu. Bang, semalam katanya sempat mampir ke rumah Baim Wong. Mungkin ada obrolan apa aja sih Bang? Nggak ada obrolan yang kita bahas itu. Dia tanya proses persidangan itu seperti apa, ya saya sampaikan. Biasanya secara hukum setiap dalam perkara perceraian ataupun perkara perdata yang lainnya biasanya ditanya pihaknya. Jadi pihak itu artinya prinsipal. Jadi dalam hal ini karena pemohonnya adalah Muhammad Ibrahim alias Baim Wong, yang akan ditanya nanti dia apakah benar dia telah mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan ikrar talak. Kalau memang benar, apa benar kuasa hukumnya itu yang bernama ini? Itu pertanyaan, itu pasti itu pertanyaannya, karena itu untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran persoalan ini. Karena di dalam perkara terkait dengan perkawinan, khususnya terkait dengan perceraian, itu adalah sengketa batiniah. Biasanya majelis hakim atau hakim hanya fokus mencari kebenaran, benar atau tidak Anda mengajukan permohonan ini, benar atau tidak Anda telah menunjuk seseorang menjadi kuasa hukum. Itu prosesnya seperti itu. Dan langsung diarahkan ke mediasi dulu atau gimana Bang? Kalau para pihaknya hadir sesuai dengan surat edaran, pasti akan ditunjuk hakim mediator. Jadi satu orang biasanya hakim mediator itu yang akan memfasilitasi mereka untuk membahas persoalan tersebut mau diselesaikan seperti apa. Nah, di dalam proses mediasi biasanya kuasa hukum itu juga kadang disuruh keluar supaya hal-hal yang bersifat mediasi tersebut biar para pihak saja. Itu mekanisme yang selama ini berlaku dalam proses baik KUH perdata, dalam proses perkara perdata maupun dalam gugatan cerai dalam sebuah perkara baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, seperti itu. Bang, sebagai penggugat, seperti apa kondisi mental Baim sendiri Bang? Kalau itu Abang tanya langsung aja sama Abang dia. Abang kemarin semalam bertemu Kalau sehat walafiat santai aja dia. Karena ini adalah perjalanan hidup dan ini adalah pilihan. Kalau seseorang sudah mengambil sikap, kita harus hormati. Saya tidak punya kepentingan. Kepentingan saya adalah kepentingan hukum, di mana proses ini harus sesuai dengan koridor hukum, harus sesuai dengan hukum acaranya, karena yang berselisih dalam perkara perceraian ini umat Islam, maka menjadi kewenangan absolut pengadilan agama untuk memprosesnya. Tugas saya hanya mengarahkan sesuai dengan proses hukum yang benar. Kepentingan tidak ada, karena itu sengketa batin di antara mereka. Seperti itu. Sudah yakinkah Baim dengan keputusannya dia? Anda sudah mendengar sendiri pada saat dia menjelaskan. Saya pikir itu adalah bagian dari keputusan yang diambil. Saya ingatkan kembali, memerlukan waktu 1 tahun, memerlukan waktu 7 bulan
Jadi 1 tahun itu kejadian, setelah itu dia berpisah tempat tinggal, itu memakan waktu 7 bulan. Jadi saya pikir itu adalah waktu yang cukup untuk merenung, untuk memutuskan apa yang terbaik, apa yang harus dijalani selanjutnya di dalam bahtera rumah tangga ini. Apakah harus diakhiri atau harus tetap dijalankan. Nah, itu keputusan ada di tangan Baim. Baim sudah memikirkan secara masak karena waktu 7 bulan pisah tempat tinggal, 1 tahun lebih dia sudah menyampaikan sesuatu. Nah, itu adalah bagian dari apa yang harus dia ambil. Saya pikir itu. Dalam mediasi kan segala kemungkinan masih bisa. Itu keputusan ada di tangan mereka. Apa yang terbaik mereka yang putuskan. Kita kuasa hukum pasti tidak mungkin akan melarang dan menyuruh. Keputusan ada di tangan mereka. Bang, sosok yang diduga sebagai orang ketiga sudah ramai ya Bang. Saya tidak akan menanggapi karena kalau saya menanggapi berarti proses persidangan saya buka hari ini. Tidak mau. Di dalam gugatan ada, tidak pernah ada inisial. Saya tidak boleh membuka sesuatu sedangkan proses sidangnya saja belum dimulai. Ikutin saja prosesnya seperti apa. Bang, ada